Oke, selamat pagi semuanya. Kita balik lagi ya di pertemuan ke-13 setelah 1 minggu libur Lebaran. Masih tetap di topik yang sama yaitu CRUD. Namun di sini kita akan tambahkan sebuah aksi yaitu mengubah dan menghapus. Kalau kemarin kita menghapus dan mengubahnya itu di dalam sintak, tapi kalau di sini kita buatkan sebuah link. Jadi seperti form gitulah. Nah, tampilannya itu adalah seperti ini. Kita akan buat seperti ini. Jadi ada data siswa, kemudian ada tambah siswa link, kemudian ada sebuah tabel untuk menyimpan data siswa, berikut foto, nama, jenis kelamin, NIS, telepon, alamat, dan ada aksi di sini. Aksi di sini ada ubah dan hapus. Nah, di sinilah kita akan pelajari. Kalau kita klik ubah ini, muncul formnya, kemudian kita bisa update dari halaman browser tanpa perlu ke database PHP admin. Oke, kita langsung saja seperti tidak lama. Yang pertama, teman-teman harus lakukan adalah buat sebuah database. Kemarin kita dapat mempelajari membuat database menggunakan sintak PHP seperti ini. Teman-teman boleh lakukan seperti itu, atau teman-teman males nih, ya udahlah cuma buat database, teman-teman pakai SQL Yoke bisa, atau pakai terbiasa dengan command prompt silahkan, atau mau buka di browser juga, buka PHP admin silahkan. Tapi pastikan SAM dan SAM-nya nyala, kemudian kita jalankan PHP admin. Nah, untuk sederhananya, saya pakai yang PHP admin karena saya tidak menggunakan SQL atau pakai command prompt. Jadi saya pakai yang simple banget. Di sini kita buat sebuah database dengan nama DB siswa. Create. Oke, database siswa sudah terbuat. Kemudian kita setelah database dibuat dengan nama DB siswa, kita akan buat sebuah koneksi untuk database dan sintak PHP-nya. Ini kita udah sering gunakan, jadi saya kopas aja di sini. Ini nama variabel hostnya adalah localhost, username-nya root, passwordnya jika tidak isi password kosongkan saja. Kemudian tambahkan nama database yang tadi kita buat. Kemudian kita buat koneksi MySQL Connect dan konekkan host, username, password, dan database-nya. Kemudian kita save. Jangan tambahkan CSS di sana atau tulisan database berhasil terkoneksi dan sebagainya. Karena nanti takutnya dia akan menumpuk dengan file PHP yang lainnya. Jadi saya sarankan ini kosong aja. Kalau ini dijalankan, dia akan muncul tampilan kosong. Coba ya. Localhost / connect, data. Oke, ini kosong. Saya nyimpannya di folder data siswa ya, jadi saya jadi satukan satu folder data siswa. Semua file nanti saya akan taruhkan di dalam satu folder sana. Pastikan teman-teman juga buat seperti itu supaya lebih tidak bingung dengan sintaknya yang mana sih, nanti takutnya kecampur dengan sintak-sintak sebelumnya. Nah, kalau berhasil dia akan tulisan kosong seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah buat koneksi, buatlah sebuah tabel data siswa. Membuat tabel bebas. Teman-teman juga bebas untuk membuat tabel. Mau buat pakai command prompt, SQL Yoke, atau manual di PHP admin. Dan pastikan sama ya tabelnya yang dibutuhkan. Kalau yang digambar itu ada foto, NIS, nama, jenis kelamin, telepon, alamat, dan aksi. Kalau di sini saya mengikuti di modul, jadi kita buat tabelnya dengan sintak PHP. Saya sudah kopikan juga di sini. Nah, ini adalah koneksi ke database-nya, koneksi ke host-nya, dan ini koneksi ya. Kemudian kita buat sebuah file koneksi untuk koneksi yang seperti tadi. Kemudian di sini kalau misalnya dia tidak terkoneksi, maka akan error. Kalau dia tidak error, dia akan membuat sebuah tabel dengan sintak create table nama tabel. Di sini saya buat nama tabel data siswa.
di mana data siswa tersebut memiliki field atau atribut dengan NIS, dengan tipe data char 10, 0 di sini artinya boleh dikosongkan, tapi nanti takutnya error sih. Kemudian nama dengan tipe data varchar, ini jumlahnya teman-teman bebas sesuaikan ya. Jenis kelamin, tipe datanya varchar, kemudian telepon, varchar, alamat, teks. Karena di sini alamatnya kita pakai teks area supaya lebih bisa panjang. Kemudian foto, kita pakai varchar dengan jumlah 200. Takutnya nama filenya panjang gitu. Kemudian kita buatkan NIS sebagai primary key. Kemudian ini jika berhasil terkoneksi dan membuat SQL, akan muncul tulisan tabel berhasil dibuat. Kalau tidak, tabel gagal dibuat. Kita coba jalankan, buat tabel ya. Buat tabel.php. Kalau ada tulisan tabel siswa already exist, berarti tabelnya sudah ada. Coba saya cek dulu. Oh, ternyata sudah ada. Kemarin saya sempat buat, jadi sudah ada dia. Tetap. Kalaupun misalnya ulang, saya drop ya. Kemudian saya reload lagi. Nah, tabel berhasil dibuat. Nah, ada NIS, nama, jenis kelamin, telepon, alamat, dan foto. Selanjutnya, membuat halaman utama. Nah, ini adalah halaman utama. Kita biasanya kalau buat halaman utama namanya index.php. Tapi sesuaikan dengan nama teman-teman, mau bebas juga nggak apa-apa, tapi diingat. Kemudian index.php ini adalah menampilkan tabel yang ini. Tabel ini. Ini adalah indeksnya. Tapi belum isi data, karena data yang di database kita masih kosong. Oke, saya sudah kopikan. Ini di file HTML seperti biasa, kemudian ada di sini link tambah data. Nah, itu untuk melinkkan yang ini. Ada tulisan tambah data, supaya kita buat link untuk mengarahkan ke tambah data.php, kita buatkan href tambah underscore data.php. Kemudian kita buat sebuah tabel. Di sini ada th itu judul untuk tabel. Kemudian ada include koneksi. Artinya dia sudah, kita nggak perlu lagi buat seperti ini yang koneksi ini, karena dia sudah terkoneksi dengan include koneksi.php. Kemudian ada query, select bintang from data siswa, artinya menampilkan seluruhnya, bintang kan seluruhnya dari data siswa. Kalau di tabel di data siswa itu kosong, ya kosong. Tapi kalau ada datanya, dia akan otomatis tampil di halaman index.php. Nah, ini ada while MySQL fetch array, datanya dibuat dalam bentuk array, kemudian di sana ada trtd, masih ingat trtd itu apa? Kemudian ini ada img src untuk menampilkan gambar. Nah, image ini adalah folder. Nanti di dalam folder, teman-teman, di dalam folder di htdocs, kan nanti di dalam dibuatkan folder tuh. Nah, kita buat di dalam folder itu kita buat sebuah file namanya image. Nah, nanti kita akan coba. Kemudian ini fotonya kita diambil dengan ukuran 100 kali 100. Jenis, nama, jenis kelamin, telepon, alamat, sama. Aksi. Aksi di sini ada tulisan, kita buat otomatis. Ini bukan dari database ya, database-nya cuma sampai alamat. Aksi ini hanya ada di index.php-nya saja. Kita buat tulisan dan link. Nah, diubah, dia akan mengarahkan ke form ubah.php. Di mana nanti NIS-nya ini diikuti untuk diambil dari variabel data. Misalnya kita select data pertama tuh. Nah, NIS-nya yang diambil, kemudian setelah NIS-nya diambil, dia akan mengikuti semuanya. Jadi karena primary key-nya NIS, otomatis data yang mempunyai NIS itu akan tampil di form ubah. Proses hapus juga sama. Ini kita akan buat nanti sebuah file PHP namanya proses hapus.php, mengambil NIS-nya juga karena primary key. Dan coba, apa tadi namanya, saya lupa. Index.php.
Nah, ini karena datanya masih kosong, jadi cuma ada foto, NIS, nama, jenis kelamin, telepon, alamat, aksi, dan tambah data. Kalau ini diklik, sorry, ini karena sudah saya buat, jadi saya diklik. Nah, setelah indeks sudah jadi, kita akan buat selanjutnya adalah membuat tambah data. Nah, tadi saya klik itu, tambah data, kita akan buat linknya. Saya sudah copy juga. Nah, di sini ada tambah data siswa dengan metodenya itu post. Kemudian ada action proses simpan. Nah, karena datanya nanti kita buat ada button diproses untuk menyimpan, nanti ada PHP untuk proses simpan kita akan buat. Ini baru form-formnya saja. Ada NIS, nama, jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya masih ingat ada input tipe radio, ada radio button berarti di sana. Kita bisa select. Kemudian telepon, kemudian ada teks area, alamat, foto, tipe data, file. Karena foto itu berupa file. Kemudian ada submit, simpan. Setelah klik simpan, dia akan mengarah ke proses simpan. Setelah proses simpan berhasil, dia akan kembali ke sini, ke indeks PHP. Kita coba tadi. Nah, ini. Jadi pokoknya kalau sudah berhasil mengelingkan, dia akan klik di sini. Jadi ada NIS. Ini teman-teman bisa tambahkan CSS sendiri ya. Kalau saya buat CSS-nya nanti tambah banyak, tambah bingung. Jadi saya mengikuti modul yang ada di web sticky supaya teman-teman lebih gampang belajarnya. Nah, ini form-formnya, kemudian ini bisa dipilih. Nah, tadi sudah ada proses simpan. Kalau ini diklik, kalau proses simpannya belum dibuat, pasti bakalan error. Kita coba sekarang untuk membuat proses simpan. Nah, ini tetap koneksi. Include koneksi.php pasti. Kalau teman-teman nggak bikin include koneksi.php, bisa buat seperti ini. Sama aja. Kemudian ambil data yang dikirim dari form. Ini ada komen-komentar, teman-teman bisa pelajari maksudnya apa. Nah, ini mengambil data dari form. Jadi variabel ini kita buat sebuah variabel untuk mengambil ini adalah nama-nama form. Masih ingat yang di sini? Nah, ini ada name-name ini. Name. Pokoknya name-name ini adalah di sini. Variabel underscore post, name yang ada di form. Kemudian yang ini kita tambahkan satu lagi untuk membuat sebuah nama untuk mengcopy filenya di dalam directory kita. Kemudian set path folder tempat menyimpan fotonya. Nah, ini path-nya itu adalah di mana kita menyimpan fotonya yang kita upload. Kalau di sini adalah sebuah folder image. Teman-teman bisa buka di htdocs teman-teman. Saya buka dulu ya. htdocs. Nah, ini saya buat sebuah folder namanya data siswa. Jadi semua file PHP terkait data siswa saya masukkan di dalam sini. Nah, di dalam ini teman-teman buat sebuah folder namanya image supaya nanti tersimpan gambarnya di folder image tersebut. Kemudian mana tadi? Nah, ini kan ada sintak untuk mengupload. Kemudian proses simpan ke database. Gambarnya juga selain diupload di dalam folder, dia juga disimpan di dalam database. Semuanya. Jadi variable query insert into data siswa value. Nah, NIS-nya disimpan, namanya disimpan, jenis kelamin, telepon, alamat, dan foto disimpan di dalam database. Kemudian ada SQL, sintak SQL untuk MySQL query, mengkoneksikan dan menggabungkan sintak SQL-nya supaya dia bisa terbaca di dalam database. Jika database sukses di data tersimpan sukses di database, dia akan kembali ke halaman indeks nih, header. Tapi kalau gagal, dia akan tulisan error, maaf terjadi kesalahan saat mencoba untuk menyimpan database.
Kemudian ada tulisan untuk kembali ke form. Ada form simpan di sana. Kemudian ada juga gagal upload gambar, juga error. Kita buatkan error di sini. Maaf, gagal untuk diupload. Jadi ada 2 error. Kalau yang pertama gagal gambar untuk diupload, yang kedua gagal untuk menyimpan di database. Kita coba untuk menyimpan. Christina, telepon, alamat Denpasar. Saya coba upload foto. Nah, kalau dia berhasil, dia akan masuk langsung ke data siswa. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Windows, tidak perlu repot. Tapi kalau ada teman-teman yang menggunakan OS Mac seperti saya, di situ ada pengaturan untuk folder. Jadi foldernya nanti di sini harus ada pengaturannya. Pastikan everyone-nya read and write. Kalau cuma read only, pasti datanya gagal tersimpan. Jadi kalau menggunakan Windows, tenang. Nggak perlu setting-setting seperti itu. Oke, setelah berhasil disimpan, nah kita akan coba selanjutnya untuk mengubah. Nah, supaya form ubah sama hapus ini berfungsi. Kita tambahkan sekarang di form ubah. Nah, di sini ada include koneksi.php. Kemudian di sini ada mengambil NIS melalui URL. Kenapa di sini get nggak post, Bu? Karena supaya kita tahu nih, link yang kita ubah itu NIM-nya berapa sih? Nanti kita lihat. Kemudian di sini select bintang from mahasiswa where NIS. Nah, NIS-nya apa yang diambil sama ini, kita tahu dan akan tampil di URL-nya. Nah, ini sama sih MySQL Query Connect, fetch array untuk nampilin datanya. Kemudian ini hampir sama seperti untuk menampilkan formnya kembali. Nah, ini ada di sini if. Jika jenis kelamin yang di-select adalah laki-laki, dia akan nampilkan laki-laki. Tapi kalau dia yang di-inputkan perempuan, akan nampil perempuan. Kemudian ini telepon sama submit. Ketika di-submit, di sini ada proses ubah. Nanti kita akan buat sebuah file PHP untuk memproses ubah data semuanya. Kita coba. Nah, ini adalah klik. Bisa dilihat NIS di sini. Nah, inilah fungsi get. Jadi NIS-nya kelihatan. Ternyata NIS yang kita select itu NIS ini loh. Tapi di sini form namanya itu NIS-nya nggak bisa dirubah karena dia sebuah primary key. Kalau kita menggunakan post, NIS-nya di sini nggak kelihatan. Jadi cuma sampai sini aja. Mungkin NIS-nya bintang-bintang-bintang atau gimana. Jadi itu hanya untuk mengecek NIS yang kita select tuh NIS yang berapa sih? Gitu. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ubah. Semua data yang ada pada NIS 1, 2, 3, 4, 5 akan tampil kecuali NIS-nya. Nah, kita bisa rubah di sini Christina P gitu misalnya. Kalau misalnya kita mau ubah foto, tinggal checklist. Kalau nggak perlu. Misalnya saya rubah ya. Punya foto nggak ya? Nah, misalnya ini. Kemudian, untuk form ubah kita belum buat, jadi kita buat dulu proses ubahnya. Agak panjang, teman-teman bisa dipelajari lagi. Nah, ini sama, koneksi, kemudian tetap ambil NIS yang dikirim. Nah, ini ambil data yang dikirim dari form. Semua data yang pada form diambil lagi. Dan termasuk fotonya juga kalau dia diubah. Makanya ada if di sini. If iset ubah foto jika usah centang checklistnya itu, baru file foto akan dirubah. Kalau enggak, ya tidak. Kemudian ada query-nya untuk mengupdate database. Masih ingat? Update nama tabel, set
semuanya. Namanya apa, jenis kelaminnya apa, jenis kelamin, where, niche-nya yang kita select. Kemudian dia akan, kalau dia sukses akan kembali ke indeks. Kalau dia error, maaf terjadi kesalahan mencoba untuk menyimpan database. Kemudian ada form, kembali ke form ubah. Kita coba sekarang, saya simpan. Nah, gambar tadi sudah berubah dan namanya juga sudah berubah. Tuh. Coba kita tambahin data ya, supaya jadi 2 data. Gambar mana ya? Nah, ini deh. 2 data. Oke, sekarang setelah diubah, kita mau hapus. Kita buatlah di sini proses hapus. Seperti biasa, koneksi, kemudian mengambil niche-nya, supaya dia di link URL, kita pakai get juga. Kemudian kita pakai query, select bintang from data siswa, where niche, sama dengan niche yang kita ambil. Kenapa bintang? Supaya ketika niche itu di-select, semuanya ketika misalnya niche yang pertama dipilih nih, semua data atau semua form field yang ada dalam tabel data siswa yang dipilih tersebut terselect atau terpilih, kemudian kita hapus. Ini kan dipilih, kemudian delete from data siswa where niche ini, semuanya dia akan hapus. Sama juga untuk fotonya dihapus di dalam folder. Kalau dia berhasil, dia akan kembali ke indeks. Kalau dia gagal, data gagal dihapus. Oke, saya coba hapus yang ini ya. Nah, kosong. Coba kita cek di dalam database siswa. Nah, ini foto, nama fotonya. Kenapa varchar sampai 200? Karena ya nama foto biasanya panjang banget nih. Kita cek juga di folder image. Nah, ini foto yang di-upload. Oke, untuk materi ini sampai di sini dulu. Teman-teman bisa coba. Oh ya, untuk kalau teman-teman ingin mencoba yang di modul, ada beberapa source code yang keliru. Di sini saya sudah uploadkan untuk source code yang sudah saya perbaiki. Contoh bisa dilihat di modul webnya ketika membuat tabel data siswa. Field-fieldnya berbeda. Nah, mungkin ada kesalahan ketika copy paste, ketika mengerjakan atau copy paste. Jadi ini saya sudah perbaiki, teman-teman bisa pelajari di file yang saya kirimkan. Ini adalah untuk 2 pertemuan, jadi minggu ini dan minggu depan. Untuk minggu depan, kita akan coba dengan seperti ini lagi, tapi kita tambahkan mungkin hiasan atau CSS, atau mungkin ada teman-teman yang masih bingung, kita bisa review kembali untuk materi yang ini. Terima kasih.